Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Di Yogyakarta ada aturan resmi yang diskriminatif terhadap warga Tionghoa. Di sana ada ketentuan bahwa warga Tionghoa tidak boleh memiliki tanah. Meski nampak diskriminatif, memang sebagai sebuah daerah istimewa, Yogyakarta berhak untuk punya aturan sendiri yang berbeda dari daerah-daerah lainnya. Tapi bagaimanapun, saya menganggap itu sebagai aturan yang tidak layak, tidak menghormati hak asasi, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, dan sangat tidak Indonesia. Masyarakat Yogyakarta nampaknya harus meninjau kembali peraturan yang sudah hampir berusia setengah abad itu. Aturan itu tertuang dalam instruksi Gubernur Yogyakarta yang dikeluarkan pada tahun 1975. Yang dilarang sebenarnya bukan cuma kaum Tionghoa, tapi kalau dibaca sejarah di belakang kelahiran aturannya, surat instruksi itu memang ditujukan untuk menghilangkan hak kaum Tionghoa untuk punya tanah di Jogja. Warga Tionghoa bisa punya hak guna bangunan yang berjangka waktu 20 tahun, tapi mereka tidak boleh punya tanah. Hal ini kembali dibicarakan gara-gara kasus dihujatnya seorang perempuan Tionghoa di Jogja yang mengeluhkan aturan tersebut di Facebook-nya. Dia bilang dia bersedih karena dia baru saja dikabari bahwa rumah yang dibangunnya dengan susah payah di Jogja ternyata tak bisa dimilikinya. Dia hanya bisa mendapatkan hak guna bangunan karena dia Tionghoa. Dengan sedih dia menulis, "Jika ada hari saya mengutuk kelahiran saya sebagai keturunan Cina, itu adalah hari ini. Andai bisa memilih, saya ingin terlahir sebagai pribumi dengan hak mutlak sebagai warga negara. Namun sudahlah, kami ini hanyalah pendatang. Sudah diizinkan tinggal sudah untung. Seperti nasihat seorang teman, terima saja, memang tidak adil, tapi terima saja." Curhatnya sungguh membuat kita yang punya hati turut bersedih. Tapi ternyata yang lebih menyedihkan lagi adalah serangan terhadapnya seusai postingan itu beredar. Dia dimaki, dicaci, dianggap menentang masyarakat. Bahkan sejumlah ormas dan laskar menyatakan melakukan konsolidasi dan merapatkan barisan untuk merespons apa yang disebut sebagai ulah oknum WNI keturunan Cina tentang status tanah di DIY. Ini semua mengherankan. Dan semakin mengherankan karena postingan Facebook itu sebenarnya diunggah tahun lalu. Lantas kenapa tiba-tiba saja sekarang ini diramaikan? Apa karena ternyata si penulis itu wakil ketua DPW PSI Yogyakarta? Saya tidak tahu apakah para penyerang itu adalah orang-orang yang murni, marah, atau kelompok yang dimobilisasi untuk kepentingan politik tertentu. Tapi kalau apa yang dilontarkan para pengecam itu adalah murni suara warga DIY, saya merasa ada persoalan serius di sana. Buat saya, Yogyakarta adalah daerah yang sangat menyenangkan untuk dikunjungi. Keberagaman budayanya, keramahan warganya, keakraban hubungan sosialnya, semua sungguh indah. Karena itu kehadiran aturan tentang pelarangan pemilikan tanah oleh warga Tionghoa seperti membuyarkan segenap gambaran mengagumkan tentang Jogja. Kenapa di sebuah daerah yang tampak menjunjung tinggi kebudayaan luhur bisa ada sebuah aturan yang diskriminatif semacam ini? Kok bisa-bisanya di sebuah daerah yang menjadi tempat berdirinya sejumlah perguruan tinggi terkemuka dan di dalamnya ada banyak cendekiawan berpikiran luas, terdapat aturan yang nampak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang beradab? Kok bisa-bisanya Jogja melarang warga Tionghoa tidak boleh memiliki tanah? Saya juga dapat informasi bahwa aturan pelarangan pemilikan tanah oleh warga Tionghoa itu sudah berulang kali digugat. Ada nama-nama penggugat seperti Ong Ko Eng, Tan Susanto Tanuwijaya, R. Wibisono, Budi Setiagraha, dan Willy Sebastian. Mereka menuntut hak atas sertifikat hak milik, tapi selalu gagal. Gugatan Budi Setiagraha bahkan sampai ke Mahkamah Agung juga tetap gagal. Setelah saya baca-baca referensinya, saya rasa pelarangan ini tak layak lagi dipertahankan karena memang sudah tidak lagi relevan. Di Indonesia sendiri, kita saat ini sudah tidak mengenal lagi istilah pribumi dan non-pribumi. Bahkan sudah ada instruksi Presiden tahun 98 tentang penghentian penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi. Jadi kalau sekarang pemerintah Jogja melarang pemilikan tanah oleh kaum non-pribumi, penting untuk mempersoalkan maknanya. Siapakah yang dimaksud non-pribumi? Dan masih relevankah untuk membedakan pribumi dan non-pribumi? Kemudian ada pula konteks sejarah masa lalu.
Pakar sejarah Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Suhartono menyatakan di belakang pelarangan ini ada yang namanya dendam kultural di masa lalu. Dendam kultural itu dilatar belakangi oleh sikap kalangan Tionghoa yang dituduh mengeksploitasi kalangan pribumi pada masa kolonial Hindia Belanda. Catat ya, ini bukan cerita soal puluhan tahun yang lalu. Jejak sejarah ini merujuk pada apa yang terjadi sekitar 1 abad yang lalu. Ketika itu pemerintah Belanda sengaja mengadu domba rakyat jajahannya menjadi 3 strata. Di strata pertama adalah orang-orang kulit putih, di strata kedua orang-orang Tionghoa, Arab, dan India, di strata ketiga barulah kaum inlander, kaum pribumi. Mereka yang berada di strata kedua itu umumnya menjadi para pedagang, dan di antara mereka yang paling jago berdagang memanglah orang-orang Tionghoa yang dilindungi politik kolonial. Sebagian dari orang-orang Tionghoa ini kaya raya, dan ini yang menyebabkan adanya kecemburuan sosial. Sebagian orang Tionghoa kaya itu bisa jadi memang berperilaku seperti kaum borjuis yang mengeksploitasi kaum miskin Jogja. Sedemikian buruknya keadaan sehingga pada 1905 sempat terjadi kerusuhan rasial yang dikenal sebagai Amuk Cina di Jogja. Untuk meredam kemarahan, pemerintah kolonial melarang keturunan Tionghoa untuk berdagang sampai ke desa-desa. Jadi ada ingatan masa lalu tentang ketimpangan kekayaan antara kaum Tionghoa dan kaum yang disebut pribumi. Masalahnya, kenangan itu kemudian diproyeksikan untuk menjelaskan ketimpangan kekayaan yang terjadi di masa kelahiran Instruksi Gubernur 1975 itu. Di tahun itu, Sultan Yogyakarta mungkin prihatin dengan kondisi penduduk kotanya yang nampak tertinggal. Dan dalam kondisi terbelakang itu, Sultan menyaksikan kesuksesan warga Tionghoa yang dianggap sebagai salah satu penyebab ketimpangan yang terjadi. Menurut saya, baik latar belakang sejarah maupun konteks ketimpangan tersebut sama sekali bukan alasan yang kuat untuk melahirkan peraturan diskriminatif ini. Mungkin saja ada sebagian pedagang Tionghoa di masa lalu yang memanfaatkan kedekatan mereka dengan pemerintah kolonial. Tapi perilaku sebagian orang Tionghoa kaya di masa itu sama sekali tidak layak digeneralisasikan kepada seluruh orang Tionghoa di masa pemerintahan kolonial, apalagi kepada warga Tionghoa saat ini. Apa kesalahan warga Tionghoa di Yogyakarta pada 2023 sehingga tidak boleh memiliki tanah di Yogyakarta? Warga Tionghoa adalah saudara kita sebangsa. Mereka layak dihargai, dihormati, disayangi. Saya sedih dengan apa yang terjadi di Yogyakarta. Mudah-mudahan masyarakat Yogyakarta mau berubah dan menerima warga Tionghoa sebagai bagian dari persaudaraan warga Jogja. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya dengan akal sehat, bangsa ini akan selamat.